Saudara-saudara yang terkasih, waktu tahun 2019 akhir, waktu itu ada virus corona. Pengalaman saya pribadi, waktu mendengar ada berita adanya virus corona yang mulai menyebar di negara lain, saya mengira saat itu adalah seperti wabah-wabah yang lainnya, misalnya flu burung atau Ebola dan sebagainya. Yang saya kira pasti itu hanya tersebar di negara tertentu, dan kalaupun ke Indonesia itu ya beberapa orang terkena, tidak sampai menjadi wabah dunia. Namun begitu, tahun 2020 menyebar sampai ke negara kita dan terjadi PSBB ya, lockdown, barulah saya sadar bahwa memang ini adalah virus yang mengerikan, dan ternyata apa yang terjadi pada tahun-tahun yang dulu, misalnya wabah pes yang menghabiskan sekian banyak nyawa dan sebagainya, itu juga terjadi pada saat ini, dan seperti inilah kondisinya. Saya mengira bahwa hanya berita saja dan wabah itu tidak sampai mengenai banyak orang. Ternyata mengenai banyak orang dan membuat segala sesuatu menjadi kacau, merusakkan segala sesuatu. Bukan hanya orang kena sakit flu, kena sakit COVID, tetapi orang sampai pada segala bidang merasakan. Ekonomi mulai hancur, kondisi keluarga yang berduka atau mungkin makin banyak konflik dalam keluarga dan sebagainya. Gereja sendiri juga harus ditutup sehingga kehidupan umat beriman secara rohani tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya. Saudara-saudara yang terkasih, semuanya tidak ada yang siap, dan saya pribadi juga merasa waktu itu ini harus bagaimana untuk mengembalikan umat. Ini harus bagaimana supaya umat terlayani lagi secara rohani, dan tidak tahu harus melakukan apa. Namun pelan-pelan orang yang memiliki ketangguhan dalam hal ini kemudian perlahan-lahan bertahan dan bangkit, perlahan-lahan mulai menyusun secara ekonomi, mulai secara kreatif melakukan sesuatu. Bahkan di paroki kita sendiri pelan-pelan kita mulai merayakan Ekaristi sampai hari ini, dan bukan hanya Ekaristi saja, mulai kita berkegiatan karena memang kondisinya lebih kondusif, kita mulai berkegiatan. Tapi saudara-saudara yang terkasih, ada saat di mana setelah kita tidak siap, lalu kita mengalami pelan-pelan kita akan memulihkan diri. Saudara-saudara yang terkasih, berjaga-jaga bagaimanapun sangat berguna bagi orang yang mempersiapkannya. Seperti tadi yang saya sampaikan pengalaman saya pribadi, saya tidak punya solusi atau cara berjaga-jaga untuk menghadapi pandemi sampai gereja ditutup dan bagaimana memulihkan kondisi rohani umat. Tidak ada sikap untuk berjaga-jaga soal itu, dan tiba-tiba semuanya terjadi dan tidak tahu harus melakukan apa, sampai waktu mengizinkan kita semua untuk pulih pelan-pelan meskipun tidak sepenuhnya. Saudara-saudara yang terkasih, berjaga-jaga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bukan hanya berjaga-jaga seperti kondisi kita di dunia. Artinya terjadi sesuatu, kita tidak siap soal itu, lalu perlahan-lahan kita memulihkan diri. Berjaga-jaga yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah sekali terjadi dan itu selesai, final. Tidak ada kesempatan bagi kita lagi untuk memulihkan diri. Karena hari saat Anak Manusia datang, itulah menjadi hari terakhir. Dalam kehidupan di dunia semuanya akan selesai, dan manusia tidak punya kesempatan lagi untuk memulihkan diri, karena pada saat itu Tuhan akan mengadili kita sesuai dengan perbuatan kita masing-masing, dan semuanya akan menjadi final, selesai. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, karena bertobat itu hanya ada di dunia saja. Maka mengenai semuanya ini, Tuhan Yesus tahu bagaimana kalau manusia itu tidak bersiap siaga.
Apa efeknya kalau manusia itu tidak berjaga-jaga? Karena orang yang tidak berjaga-jaga tentang hari terakhir itu, orang akan mengalami, bisa jadi orang akan mengalami penderitaan kekal. Tuhan Yesus menginginkan semua orang mengalami kebahagiaan kekal. Maka Tuhan Yesus sejak awal sudah mengatakan, karena semuanya itu akan terjadi, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dimabukkan oleh pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup sehari-hari. Kita bersama diingatkan sejak awal oleh Yesus bahwa jangan sampai kita tidak siap dengan saat nanti kalau Anak Manusia datang. Kapan datangnya kita tidak tahu, mungkin sebentar lagi, mungkin masih lama, dan kita tidak mengalami selama hidup kita di dunia, tapi pada saat terakhir nanti kita mengalami, atau tidak tahu kapan. Saudara-saudara yang terkasih, maka dari itu penting bagi kita untuk mendengarkan apa yang diingatkan oleh Yesus hari ini, supaya kita berjaga-jaga. Setiap tahun, gereja selalu mengingatkan kita akan sabda Yesus hari ini. Dalam masa Advent, kita diajak untuk berjaga-jaga, mempersiapkan diri. Karena dengan berjaga-jaga, bagaimanapun, orang lebih siap dibandingkan kita tidak berjaga-jaga. Dan datangnya pun Tuhan Yesus mengatakan tiba-tiba, seperti suatu jerat. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu penting bagi kita agar dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita benar-benar menjaga hidup kita. Jangan sampai setelah menjalani kehidupan di dunia ini, kita mengalami lagi penderitaan kekal, karena kelupaan kita, kelalaian kita untuk menjaga hidup kita dengan sebaik-baiknya. Terkadang kita memang lupa atau lalai merasa bahwa tidak apa-apa, masih lama, toh saya masih muda, nanti kalau sudah tua, ya kita juga masih punya waktu untuk berubah. Ingat sekali lagi, hari Tuhan itu datang dengan tiba-tiba. Maka yang penting bagi kita umat beriman adalah setiap kali kita merayakan masa Advent sebenarnya diingatkan kembali pentingnya kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Karena itulah yang membawa kehidupan kekal bagi kita, kebahagiaan kekal bagi kita. Tuhan sudah mau menyelamatkan kita, maukah kita juga untuk menyambut keselamatan Allah ini dengan menjaga hidup kita seperti yang Dia harapkan. Kita mohon rahmat Tuhan supaya masa Advent ini kita pakai sungguh-sungguh untuk mengingatkan kita kembali pentingnya hidup benar di hadapan Allah, agar kita kuat dan tahan untuk berdiri di hadapan Anak Manusia ketika Ia datang dalam segala kemuliaannya.